Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang campuran sifat larutan asam, basa, dan garam bersama kakak Sukma Nurmawarni dari program studi S1 Pendidikan IPA Universitas Jember. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini apa saja. Nah, tujuan pembelajaran kali ini seperti pada tampilan ini ya. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu campuran? Ada yang bisa menjawab? Nah, iya benar sekali. Campuran merupakan gabungan dua atau lebih senyawa tanpa mengalami reaksi kimia, sehingga tidak merubah sifat masing-masing senyawanya. Nah, campuran di sini terbagi menjadi dua, ada campuran heterogen dan campuran homogen. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut belajar. Nah, campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi dengan senyawa aslinya, tidak terlihat batas dan menyatu. Nah, misalnya nih ada larutan garam, ada larutan gula, ada air teh, dan udara. Kita ambil contoh air teh. Air teh sudah tidak dapat dibedakan lagi antara air dan tehnya. Tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat pelarutnya. Sehingga air teh dapat dimasukkan ke dalam kategori campuran homogen. Nah, campuran homogen dibedakan menjadi tiga berdasarkan sifatnya. Ada asam, basa, dan juga garam. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang asam. Di sini asam memiliki tiga ciri-ciri. Yang pertama, rasanya masam, namun tidak boleh dicoba kecuali pada makanan. Yang kedua, dapat menimbulkan korosi atau kerusakan logam karena reaksi kimia, misalnya perkaratan pada besi. Dan yang ketiga, dapat merubah kertas lakmus biru menjadi lakmus merah. Nah, ada yang tahu contoh benda yang memiliki sifat asam? Nah, benar. Yang pertama ada tomat, kemudian ada jeruk, dan ada cuka. Nah, asam ini juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, misalnya hujan asam. Seperti siklus yang ada di samping kakak. Nah, hujan asam ini terjadi karena adanya gas belerang dan nitrogen oksida di atmosfer bereaksi dengan air, kemudian membentuk asam sulfat, asam nitrat, dan senyawa lainnya. Nah, saat terjadi hujan, air hujan ini akan bersifat lebih asam daripada biasanya. Nah, air ini yang dikenal dengan hujan asam. Nah, hujan asam ini dapat mengkikis bangunan, patung-patung, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang basa. Basa juga memiliki tiga ciri-ciri. Yang pertama, rasanya agak pahit. Yang kedua, terasa licin di kulit. Dan yang ketiga, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi lakmus biru. Nah, sebelumnya ada yang tahu contoh dari benda yang memiliki sifat basa? Nah, benar sekali. Contohnya itu sabun mandinya kita. Sabun mandi kita nih, dia memiliki sifat basa. Kemudian deterjen atau sabun cuci itu juga memiliki sifat basa. Dan ada obat mah. Seringkali basa direaksikan dengan asam sehingga menghasilkan reaksi netralisasi dan atau menghasilkan senyawa netral. Nah, di sini contohnya misal ketika seseorang mengalami sakit mah, maka kondisi di dalam lambungnya asamnya sangat tinggi sehingga perlu diberikan basa, yakni obat mah yang mengandung magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida sehingga mampu membuat lambung kembali ke dalam keadaan netral. Nah, sifat yang terakhir atau sifat yang ketiga yaitu garam. Nah, senyawa garam ini sering kita jumpai yakni ada NaCl atau garam dapur yang sering digunakan ibu untuk memasak. Nah, garam ini terbentuk oleh reaksi netralisasi atau reaksi yang terjadi antara basa dan asam. Rumusnya seperti gambar di samping kakak. Nah, kita ambil contoh misalnya kakak memiliki asam yakni HCl dan basa NaOH. Nah, HCl ini kita reaksikan dengan NaOH, maka akan menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator. Ada yang tahu apa itu indikator? Nah, benar sekali. Indikator adalah zat yang dapat menunjukkan satu larutan dapat bersifat asam, basa, atau netral. Nah, indikator di sini terbagi menjadi dua, ada indikator alami dan indikator buatan. Nah, indikator alaminya seperti pada gambar di samping, ada bunga bugenvil, bunga sepatu, kunyit, kemudian ada pacar air, ada kulit manggis, ada kubis ungu. Nah, misalkan kita ambil contoh yakni penggunaan pada kunyit ya.
kita harus membuat dulu ekstrak kunyitnya dengan cara menghaluskan kunyit dan kemudian diberikan sedikit air, atau tidak perlu juga tidak apa-apa. Kemudian kita teteskan pada larutan uji. Nah, apabila larutan uji berubah warna menjadi warna kuning cerah, maka larutan uji tersebut bersifat asam. Sedangkan apabila larutan uji berubah warna menjadi warna orange, maka larutan uji bersifat basah. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video simulasinya. Nah, di sini kita menggunakan indikatornya yaitu kunyit dengan larutan uji basahnya menggunakan air sabun dan larutan uji asamnya menggunakan cuka. Oke, kita simak videonya. Nah, berhubung kakak tidak punya pipet nih, jadi kakak pakai sendok saja ya. Kita masukkan 1 tetes ke dalam larutan asam dan 1 tetes ke dalam larutan basah. Kemudian digoyang-goyangkan sedikit dan pada larutan asam terlihat perubahan warnanya menjadi warna kuning cerah. Nah, sedangkan pada larutan basah akan berubah warna menjadi warna orange atau jingga. Nah, terlihat kan perbedaan warna dari keduanya, yang ini basah dan yang ini asam. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang indikator buatan. Nah, indikator buatan di sini terdiri dari kertas lakmus. Nah, kertas lakmus ini terdiri dari 2 macam, ada kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Nah, apabila kertas lakmus biru kita celupkan ke dalam larutan uji dan berubah warna menjadi merah, maka larutan uji tersebut bersifat asam. Sedangkan apabila kertas lakmus merah kita celupkan ke dalam larutan uji, kemudian berubah menjadi warna biru, maka larutan uji tersebut memiliki sifat basah. Nah, selanjutnya kita bahas campuran yang kedua, yaitu ada campuran heterogen. Nah, ada yang dapat menjelaskan apa itu campuran heterogen? Nah, jadi campuran heterogen ini adalah campuran yang dapat dibedakan antar senyawa penyusunnya. Nah, campuran heterogen ini dibagi menjadi 2, ada koloid dan suspensi. Nah, koloid ini memiliki ukuran partikel kurang dari 10⁻⁷, sehingga terlihat menyatu, misalnya susu. Sedangkan suspensi memiliki ukuran partikel lebih dari 10⁻⁷ dan tampak terpisah, misalnya seperti air dan pasir, kemudian air dan kopi. Nah, kita lihat gambar di samping, ada gambar air kopi. Nah, di sana terlihat awalnya air dan kopi menyatu, kemudian setelah didiamkan akan terjadi endapan. Nah, hal ini yang disebut dengan suspensi. Oke, sekian dulu dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.